Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم يا ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته، وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ya Allah, muliakan yang kita rindukan, kita cintai guru kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam ketaatan, keridhaan, sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau dan guru-guru mulia beliau yang selalu semangat dalam berdakwah, mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, kami cintai Dewan Asatidzah, para hadirin, para santri, anak-anakku semuanya, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga keselamatan kita, menjaga hajat-hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba pilihannya yang tetap dan selalu istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang hamba. Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah kelak Yaumal Qiyamah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Sulamut Taufiq. Langsung saja kita masuk kepada kajian kitab Sulamut Taufiq yang pada pertemuan lalu kita membahas satu pembahasan yang belum rampung. Kita masih secara global, secara umum pembahasan kita masih tentang sebab-sebab kemurtadan. Wal'iyadzubillah, sebab-sebab kemurtadan atau perkara-perkara yang jika dilakukan oleh seorang muslim maka seorang muslim tersebut akan keluar dari keislamannya, batallah keislamannya. Maka karena batal keislamannya, dia telah menjadi seorang yang murtad. Wal'iyadzubillah. Dan sama-sama kita ketahui bahwa perkara-perkara tersebut, sebab-sebab tersebut diklasifikasikan, dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sebab-sebab yang kembali atau sumbernya adalah i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hati. Dan kita sudah pelajari ini. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab yang sumbernya adalah
perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab yang sumbernya adalah ucapan dengan lisan. Nah, disinilah kita saat ini, dan kita telah sampai pada pembahasan yang masuk tentu atau tergolong dalam pembahasan sebab-sebab kemurtadan yang sumbernya adalah ucapan. Jika ada seorang yang mengucapkan satu ayat dalam Al-Quranul Karim, ini pertemuan lalu kita review, kita murajaah. Qala al-musannif, kita baca langsung. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala أو أورد الشخص آية مستخفا أو مستهزئا بها walau mazihan, atau ada seseorang yang membacakan atau mendatangkan satu ayat dalam keadaan mengentengkan ayat tersebut, merendahkan ayat tersebut, menghina ayat tersebut, walaupun dalam keadaan canda, bergurau. Contohnya bagaimana? Kan qala, ini contohnya seperti orang tersebut, ketika orang tersebut memenuhi satu wadah air, orang tersebut mengatakan wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa. Ini orang lagi ngisi air begitu, suatu wadah diisi air, kemudian orang tersebut mendatangkan ayat. Ini muslim tentu, seorang muslim mendatangkan satu ayat, wa ka'san dihaqa. Ini mendatangkan ayat ini dibaca oleh orang ini dalam keadaan orang ini merendahkan ayat tersebut, mengentengkan ayat tersebut, tidak memuliakan ayat tersebut. Maka asang dihaqa artinya adalah satu wadah, satu tempat yang penuh. Ya Rabb, orang ini walaupun dalam keadaan canda, dia bisa keluar daripada keislamannya, wala'adzubillah. Atau ketika ada seseorang yang menghabiskan minuman, kemudian orang tersebut mendatangkan ayat dengan membacanya, fakanat saraba, fakanat saraba. Sarab itu fatah morgana, artinya maksudnya sudah jadi habis dikira air, ternyata bukan air. Intinya fakanat saraba, ayat ini didatangkan oleh seorang muslim ketika dia menghabiskan atau menghabiskan minuman dari tempatnya atau mengosongkan tempat minuman tersebut. Sehingga ketika kosong mengatakan mengatakan mohon maaf, fakanat saraba. Fakanat saraba. Kalau fakanat saraba itu artinya, saraba itu fata morgana. Fata morgana itu kalau biasanya kita lihat panas ya, di suasana panas itu kelihatan dari jarak jauh itu seperti ada gelombang-gelombang air, padahal itu bukan. Padahal itu bukan. Baik. Au 'inda waznin au kailin, atau ketika seorang tersebut menimbang beratnya sesuatu atau menakar ukuran sesuatu. Baik itu nimbang beras kalau di kita ya, atau nimbang sayur-sayuran atau yang lainnya. Atau memang menakar gitu, takaran tertentu. Baik itu takaran, contohnya beras pakai takaran literan dan seterusnya. Nah, ketika dia melakukan timbangan atau takaran tersebut, dia mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini mendatangkan ayat ini artinya, dan ketika mereka menimbang, mengukur atau menimbang, maka mereka akan mengurangi. Ini ayat itu artinya ini, tapi dia muslim ini mendatangkan ayat ini ketika dia melakukan timbangan atau melakukan takaran terhadap suatu benda, ini dalam keadaan merendahkan ayat ini, mengentengkan ayat ini, ngejek ayat ini. Itu bagaimana orang yang seperti ini? Dia bisa keluar daripada keislamannya, waliyadzubillah. Au 'inda ru'yati jam'in,
Ini kami singkat karena memang sudah dibahas pada pertemuan lalu. Wa 'inda ru'yati jam'in, atau ketika seorang muslim melihat satu kumpulan manusia, kemudian mendatangkan ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Artinya wa hasyarnahum itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua manusia tanpa terkecuali dan tidak akan ada yang ditinggal satupun. Ini ada orang muslim melihat kumpulan manusia mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pertanyaannya, ketika dia membaca ayat ini apa maksudnya? Maksudnya dia merendahkan Quran, meledek Al-Quran, mengentengkan Al-Quran dengan ayat itu disebut dibaca dalam keadaan melihat kumpulan tadi itu. Maka kalau memang seperti itu dia keluar dari keislamannya. Jangan pernah main-main dengan namanya ayat Al-Quran. Kami tegaskan kembali bahwa ayat Al-Quran itu adalah agung. Bagaimana tidak, Al-Quran adalah kalamullah. Sebaik-baiknya kalam, sesempurna-sempurnanya kalam, perkataan adalah kalamullah. Selesai. Tidak ada yang bisa menyaingi ini. Ini mulianya luar biasa. Kedudukannya mulia dan Allah muliakan. Bahkan pada pertemuan lalu kami ingatkan bahwa dalam hal ibadah saja, baca Al-Quran itu ibadah. Baca Al-Quran ibadah. Bahkan bukan satu ayat dihitung satu pahala seperti yang kita tahu. Satu huruf itu 10 kali lipat pahalanya. Bisa dibayangkan. Satu ayat ada banyak huruf di dalamnya. Ini luar biasa Al-Quran ini. Al-Quran itu wajib kita agungkan. Wajib kita muliakan. Dalam ibadah saja, walaupun kita tahu membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala atau mendatangkan pahala, tapi ingat, memang betul baca Al-Quran mendatangkan pahala. Tapi pun juga ada tempatnya. Ada tempatnya. Gak sembarangan. Maka tidak diperkenankan baca Al-Quran ketika kita sujud. Kenapa? Kenapa seperti itu? Maka para ulama menjawab, Quran itu adalah mulia. Sedangkan sujud adalah tempat atau keadaan seorang hamba menghinakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu menghinakan diri untuk Allah wajib, merendahkan diri untuk Allah wajib, merasa dirinya hina, tidak mampu apa-apa, butuh kepada Allah setiap saat adalah wajib. Sehingga enggak cocok sesuatu yang mulia diletakkan di tempat yang tidak mulia. Di tempat kerendahan. Itu sama seperti orang yang meletakkan mutiara, contohnya bukan diletakkan di tempat yang bagus, malah diletakkan di bawah, contohnya di atas tanah dan seterusnya. Itu tidak pas dalam hal ini. Tidak pas. Loh, ini urusannya ibadah, dalam ibadah pun juga diatur secara detail dalam Islam itu. Islam menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak sembarangan, ya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bayangkan, ini orang bentar-bentar baca ayat Al-Quran, dalam keadaan ini baca ayat Quran, dalam keadaan ini baca. Hati-hati. Ini berpotensi untuk mengeluarkan dia daripada keislamannya. Tentu tidak serta-merta ketika membaca ayat Al-Quran dalam melakukan aktivitas tertentu, contohnya, kemudian dia akan langsung keluar dari Islam. Tidak. Catatannya biqasdil istighfaf ini. Catatannya adalah biqasdil istighfaf, maksudnya adalah dengan tujuan istighfaf, merendahkan, mengentengkan, wal istihza, atau menghina bihadhil ayat, dengan ayat-ayat yang disebutkan tadi, fil kul, dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, setiap ayat, dalam setiap masalah yang tadi. Jadi ini syaratnya. Kita juga hati-hati ketika ngaji. Wah, di kitab Sulamut Taufik disebutkan kalau ada seseorang melakukan aktivitas tertentu kemudian mendatangkan ayat, dia keluar dari Islam. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ini khusus dalam keadaan tertentu maksudnya. Ketika ada seorang muslim melakukan aktivitas tertentu, kemudian dia mendatangkan ayat dalam keadaan
dia merendahkan, atau dengan tujuan dia merendahkan ayat tersebut, dia menghina ayat tersebut, dia tidak menghormati ayat tersebut, nah saat itulah dia keluar daripada Islam. Adapun membawakan ayat ketika beraktivitas atau melakukan perbuatan tertentu tidak dengan tujuan merendahkan atau menghina, maka dia tetap menjadi seorang muslim, tidak sama sekali dihukumi dengan riddah atau murtad. Baik. Wa kadza kullu mawdhi'in istu'mila fihi al-Qur'anu bidzalikal qasd. Dalam setiap kesempatan wa kadza, begitu juga kata beliau, setiap kesempatan, setiap tempat yang mana Al-Quran dibacakan di situ dengan tujuan merendahkan, menghina, ngeledek dan seterusnya tadi itu, sama hukumnya. Hukumnya bisa mengeluarkan dia daripada keislamannya. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasd wa nahwi fala yakfur. Kalau seandainya maksud dan tujuannya bukan merendahkan Al-Quran, bukan menghina Al-Quran, bukan mengentengkan Al-Quran, bukan tidak memuliakan Al-Quran, maka dia tidak kufur, dia tidak keluar daripada keislamannya. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah taala la tab'udu hurmatuh, tetapi ingat catatannya. Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di sini beliau mengatakan memang tidak sampai derajat kufur, tapi tetap tidak jauh keharamannya. Artinya memang dekat ke keharaman, atau yang dimaksud adalah keharaman itu sendiri, haram. Sehingga begini, kita simpulkan hukumnya. Kalau ada seorang muslim ya di sini. Soalnya kalau bab riddah, bab kemurtadan itu berarti dia keluar dari keislamannya, wal'iyadzubillah, ke kekufuran. Berarti memang dulunya adalah muslim. Maka di sini kalau kami mengatakan jika ada seseorang, maksudnya seorang muslim. Kalau ada seorang muslim ketika melakukan aktivitas tertentu kayak tadi mengisi wadah air dengan air tentunya, ketika penuh mengatakan wa ka'san dihaqa, atau dia mengosongkan minuman daripada tempatnya kemudian mengatakan fakanat saraba, atau dia melihat satu kumpulan mengatakan fahasyarnahu falam nughadir minhum ahada wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nah, yang seperti ini dalam keadaan-keadaan ini mendatangkan ayat, maka ada dua. Yang pertama, hukumnya kalau dia merendahkan Al-Quran, dia mengentengkan Al-Quran, dia menghina Al-Quran, keluar dia dari keislamannya, waliyadzubillah. Tapi kalau tidak sampai derajat ini, tidak sampai derajat merendahkan, tidak sampai derajat mengentengkan, kata Imam Ibn Hajar, tetap dapat keharaman walaupun tidak sampai derajat kufur. Jadi tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Al-Quran mulia, maka muliakanlah. Jangan letakkan suatu hal yang mulia, apapun itu, atau satu perkara yang mulia di tempat yang kurang mulia. Sehingga itu akan sangat berbahaya sekali. Baik. Kita lanjutkan, wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan bi fathil lam. Begitu pula kufur orang yang menghina seorang nabi atau seorang malaikat. Masya Allah, caci maki. Ada orang muslim kok caci maki nabi, walayadzubillah. Kemudian caci maki malaikat contohnya, walayadzubillah. Ini berbahaya. Yang seperti ini mengeluarkan dia daripada keislamannya, walayadzubillah. Pokoknya kita ingat kaidahnya, Nabi mulia seperti halnya Al-Quran mulia, maka jangan dijadikan bahan-bahan guyonan yang bisa mengundang atau bisa memancing penghinaan, kerendahan, atau merendahkan kepada Nabi tersebut atau juga malaikat. Jangan. Suatu yang mulia itu gimana sih kalau kita nggak dengar segan? Allah, kita nggak dengar itu segan. Suatu yang mulia itu kita harus muliakan, sehingga kalau kita mendengar nama
Contohnya orang yang dimuliakan segan. Yang ada hati ini langsung mengagungkannya. Itu jelas seperti itu. Jangan sampai mencaci maki, dan mencaci maki ini bisa ada mukaddimahnya. Orang itu tidak serta-merta seorang muslim langsung mencaci maki nabi atau mencaci malaikat kalau dia muslim betul-betul. Tapi memang ada tahapan-tahapan tertentu yang dia dari tahapan yang paling rendah dalam hal ini sampai tahapan tertinggi atau mencaci maki di sini, itu perlahan-lahan meningkat, keburukan dia meningkat. Hati-hati. Awalnya mungkin sudah tidak memuliakan, sudah kurang respect ke seorang nabi, waliyadzubillah. Di hatinya tidak ada lagi pengagungan, waliyadzubillah. Awalnya begitu, belum sampai derajat caci maki. Lama kelamaan sampai derajat caci maki, waliyadzubillah. Hati-hati. Atau seorang malaikat juga begitu. Awalnya cuman kurang cocok atau bagaimana gitu hatinya, waliyadzubillah. Kemudian lama kelamaan bisa mencaci maki. Jadi ini ada tahapan. Sehingga untuk perkara-perkara yang mulia jangan dijadikan guyonan, bahan canda. Kenapa? Kita tahu kaidah bahwa al-ulfah atau al-alafah tajlibul istighfaf. Jadi yang namanya canda, guyon itu mendatangkan merendahkan, kurang memuliakan, kurang menghormati kadang satu sama lain. Tentu tidak semua guyon, tapi memang rata-rata seperti itu. Ya, guyon ini canda. Orang canda. Iya, memang awalnya canda gitu. Tapi kadang-kadang canda yang berlebihan itu merendahkan, hati-hati. Itu merendahkan. Nah, sehingga dalam hal ini cocok kiranya kalau kita berbicara tentang memuliakan sesuatu yang memang kita wajib untuk muliakan. Memuliakan perkara yang wajib kita muliakan. Mengagungkan perkara yang memang wajib kita agungkan. Dan ingat, tidak serta-merta seorang muslim mencaci maki perkara yang wajib diagungkan olehnya. Mencaci maki orang yang wajib diagungkan olehnya, mencaci maki di sini sosok yang wajib diagungkan olehnya, seperti nabi, seperti malaikat. Enggak mungkin serta-merta mencaci maki begitu kalau tidak ada muqaddimahnya terlebih dahulu. Muqaddimah, mulai menganggap enteng, mulai kurang hormat, mulai dan seterusnya, terus sampai derajat caci maki, wal'iyadzubillah, dan itu bisa mengeluarkan dirinya dari keislamannya, wal'iyadzubillah.